Buat lo yang susah banget buat nahan diri nih, nahan diri dari belanja online, nahan diri dari makanan-makanan yang gak sehat, nahan diri dari ngegibahin teman-teman lo. Emang sih nahan diri susah banget ya. Padahal dari kecil kita sebenarnya udah sering dilatih buat nahan diri. Kayak kita disuruh nahan diri pas kita puasa dulu. Atau kita disuruh nahan diri buat gak main pas lagi hujan. Tapi emang susah banget buat nahan diri ini. Emang sih ketika sekolah kita gak belajar tentang ini. Kita harus belajar secara otodidak soal self control ini. Dan kita emang gak diajarin cara konkretnya, baik itu di sekolah ataupun oleh orang tua kita. So, kenalin, nama gue Jalal. Kita akan membahas tentang self control. Self control atau kontrol diri memiliki peran yang cukup krusial dalam meraih tujuan hidup tertentu. Tujuan ini dapat berwujud dalam berbagai bentuk pencapaian ataupun cita-cita. Dalam hidup, kita tentunya memiliki sederet tujuan yang ingin dicapai. Ada banyak faktor yang berpengaruh untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, salah satunya yang kita bisa kendalikan adalah kontrol diri. Lalu, apa kontrol diri itu? Dan apa pentingnya buat kita? So, mari kita bahas. Kontrol diri adalah kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur respon diri agar menghindari perilaku yang tidak diinginkan, meningkatkan tingkah laku yang dibutuhkan, serta meraih tujuan. Tujuan ini dapat berwujud dalam berbagai bentuk, misalnya menaikkan atau menurunkan berat badan, olahraga teratur, hingga menabung. Nah, kontrol diri ini sangatlah penting bagi kehidupan dan perannya itu sangat krusial gitu dalam meraih tujuan hidup tertentu. Nah, apapun tujuan yang saat ini berusaha lo capai, seperti misalnya berhenti merokok, meraih gelar sarjana, atau memulai konsumsi makanan sehat. Nah, tujuan tersebut lebih mungkin untuk diraih apabila kita bisa mengontrol diri dan perilaku kita. Ada sebuah studi yang telah menemukan bahwa individu dengan kontrol diri yang baik cenderung lebih bahagia dan lebih sehat. Ya, walaupun terdengar enteng secara teori, mayoritas orang percaya bahwa kontrol diri ini merupakan hal yang bisa dilatih. Nah, para ahli pun berhasil mengidentifikasi faktor dan strategi untuk meningkatkan kontrol diri. Kemampuan seorang untuk menggunakan kontrol diri ini disebut dengan tekad atau willpower. Tekad membantu kita untuk mengarahkan perhatian walaupun ada banyak godaan yang dapat mengganggu tujuan kita. Secara biologis, sebagian otak yang mengatur kontrol diri adalah prefrontal cortex. Bagian ini juga berimplikasi terhadap perencanaan, penyelesaian masalah, dan pembuatan keputusan. Nah, gak hanya itu, saraf ini juga mengatur dalam evaluasi tindakan dan menghindari untuk melakukan hal yang dapat membuat kita menyesal. Nah, kontrol diri juga enggak hanya sekedar berkaitan dengan pengendalian perilaku dalam meraih tujuan tertentu. Kontrol diri juga berpengaruh nih terhadap kesehatan fisik kita. Sebuah studi menemukan bahwa anak-anak yang memiliki kontrol diri yang tinggi beresiko lebih kecil untuk mengalami kelebihan berat badan di usia dewasanya. Berbagai penelitian juga mengungkapkan bahwa anak-anak yang sulit mengendalikan kontrol diri mereka
berisiko lebih besar untuk menggunakan obat-obatan dan alkohol di masa sekolahnya. Jadi kontrol diri ini pada dasarnya bermanfaat bagi kita untuk menjalankan gaya hidup sehat. Kebiasaan seperti jenis makanan yang kita konsumsi dan seberapa sering kita berolahraga, semuanya itu dipengaruhi oleh kontrol diri. Nah, dengan begitu tak salah jika kontrol diri ini emang sangat berhubungan erat dengan kesehatan fisik kita. Lalu, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kontrol diri kita? Nah, ada sebuah studi nih yang menemukan bahwa kontrol diri memiliki batasannya sendiri. Meskipun begitu, para pakar psikologi mengungkapkan bahwa kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan dapat dimiliki dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi godaan dan menghindarinya. Sulit sih emang untuk menghindari godaan yang bisa muncul saat kita berusaha meraih suatu tujuan gitu. Tapi walau gitu, dengan sedikit komitmen, godaan-godaan itu bisa kita identifikasi dan kita hindari agar kontrol diri kita tak terbuang dengan percuma. Nah, yang kedua itu buatlah skenario. Nah, kita bisa merancang skenario dan situasi yang membuat kontrol diri menjadi goyah. Artinya bayangkan jika lo dihadapkan dengan sebuah godaan, terus apa aksi yang perlu diambil agar kita bisa bertahan gitu. Kita tak menyerah terhadap itu. Nah, sebuah studi telah menemukan bahwa merancang skenario seperti ini dapat meningkatkan kontrol diri, bahkan dalam situasi yang membuat kita mengalami efek kelelahan ego. Nah, kelelahan ego sederhananya diartikan sebagai kondisi melemahnya kontrol diri. Nah, yang ketiga, berlatih dengan kontrol diri. Kontrol diri dapat dipandang sebagai otot. Apabila kita mulai rutin melatihnya, otot akan sedikit lelah. Ya, tapi untuk sementara. Namun, seiring berjalannya waktu, otot dan kontrol diri akan tumbuh lebih kuat jika kita emang rutin dalam melatihnya. Ya, sama halnya ketika kita melatih otot kita ketika fitness. Awal mulanya kita akan merasa lelah dengan semua kegiatan itu. Tapi setelah kita melewati beberapa waktu, setelah sekian lama kita melatihnya, pasti otot kita akan terlihat kekar dan lebih bagus. Bukan hanya terlihat sih, tapi emang bener akan lebih kuat gitu. Nah, yang keempat, fokus pada satu tujuan untuk satu waktu. Nah, kita bisa merancang banyak tujuan dalam satu waktu. Misalnya resolusi tahun baru. Umumnya kurang efektif dibandingkan satu tujuan yang spesifik gitu dalam satu jangka waktu tertentu. Dengan merancang satu tujuan yang spesifik, kita bisa memfokuskan energi kita pada tujuan tersebut. Nah, jadi intinya kita jangan memfokuskan banyak tujuan pada satu waktu. Nah, kontrol diri merupakan kemampuan yang membuat kita mampu mengendalikan perilaku demi meraih tujuan tertentu. Bukan hanya sekedar teori,
Studi pun menemukan bahwa kontrol diri bermanfaat untuk performa akademik, meningkatkan self-esteem atau harga diri, dan kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Nah, sampai sana dulu video saya kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.